Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofai dengan NIM 202021020448. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi dari manajemen audit, yaitu tentang audit fungsi produksi dan operasi. Oke, kita masuk aja ke materi. Yang pertama adalah pengertian audit produksi dan operasi. Audit produksi dan operasi merupakan suatu penilaian yang dilakukan secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi audit, produksi, dan operasi untuk menentukan apakah fungsi ini telah berjalan dengan memuaskan, berupa ekonomis, efektif, dan efisien. Lalu alasan perlu dilakukan audit produksi dan operasi. Ada 5 alasan. Yang pertama, proses produksi dan operasi harus berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, kekurangan atau kelemahan yang terjadi harus ditemukan sehingga segera dapat diperbaiki. Yang ketiga, konsistensi berjalannya proses harus diungkapkan. Yang keempat, pendekatan proaktif harus menjadi dasar dalam meningkatkan proses. Dan yang terakhir adalah berjalannya tindakan korektif harus mendapat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Selanjutnya adalah prinsip umum audit produksi dan operasi. Auditor harus secara objektif dan sistematis mengumpulkan dan menganalisis data yang cukup dan relevan sebagai dasar penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam menerapkan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah tujuan dari audit produksi dan operasi. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah proses produksi dan operasi yang berjalan saat ini sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan konsisten dengan standar kualitas yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi bagian yang masih memerlukan perbaikan. Selanjutnya, apa sih manfaat dari audit produksi dan operasi? Terdapat 4 manfaat dari audit produksi dan operasi. Yang pertama adalah dapat memberikan gambaran kepada pihak yang berkepentingan tentang ketaatan dan kemampuan fungsi produksi dan operasi dalam menerapkan kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan. Yang kedua, dapat memberikan informasi tentang usaha-usaha perbaikan proses produksi dan operasi yang telah dilakukan perusahaan, serta hambatan-hambatan yang akan dihadapi. Yang ketiga, dapat menentukan area permasalahan yang masih dihadapi dalam mencapai tujuan produksi dan operasi, serta tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat adalah dapat menilai kekuatan dan kelemahan strategi produksi dan operasi, serta kebutuhan perbaikannya dalam meningkatkan kontribusi fungsi ini terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Lalu ada tahapan audit produksi dan operasi. Terdapat 5 tahapan, yaitu yang pertama, audit pendahuluan, yang kedua, review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen, yang ketiga, audit lanjutan atau terinci, yang keempat, pelaporan, yang kelima, tindak lanjut audit. Yang pertama adalah audit pendahuluan. Audit pendahuluan diawali dengan perkenalan antara pihak auditor dengan organisasi auditor. Pertemuan ini bertujuan untuk mengkonfirmasi skop audit, mendiskusikan rencana audit, dan penggalian informasi umum tentang organisasi auditor, objek yang diaudit, mengenal lebih lanjut kondisi perusahaan, dan prosedur yang ditetapkan pada proses produksi dan operasi. Pada tahap ini, auditor melakukan overview terhadap perusahaan secara umum, produksi yang dihasilkan, proses produksi, dan operasi yang dihasilkan, melakukan peninjauan terhadap produksi, layout pabrik, sistem komputer yang digunakan dalam upaya menunjang keberhasilan fungsi ini dalam mencapai tujuan. Yang kedua ada review dan pengujian pengendalian manajemen. Auditor melakukan review dan pengujian terhadap beberapa perubahan yang terjadi pada struktur perusahaan, sistem manajemen kualitas, fasilitas yang digunakan, dan atau personalia kunci dalam perusahaan sejak hasil audit terakhir. Pada tahap ini, auditor juga mengidentifikasi dan mengklasifikasikan penyimpangan dan gangguan-gangguan yang mungkin terjadi, yang mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan audit produksi dan operasi. Review terhadap hasil audit terdahulu juga dilakukan untuk menentukan berbagai tindakan korektif yang harus diambil. Yang ketiga adalah audit lanjutan atau terinci. Auditor melakukan audit
yang lebih dalam dan pengembangan temuan terhadap fasilitas, prosedur, catatan-catatan yang berkaitan dengan produksi dan operasi. Konfirmasi kepada pihak perusahaan selama audit dilakukan untuk mendapatkan penjelasan dari penjabat yang berwenang tentang adanya hal-hal yang merupakan kelemahan yang ditemukan auditor. Yang keempat adalah pelaporan audit. Hasil dari keseluruhan tahapan audit sebelumnya yang telah diringkaskan dalam kertas kerja audit atau KKA merupakan dasar dalam membuat kesimpulan audit dan rumusan rekomendasi yang akan diberikan auditor sebagai alternatif solusi atas kekurangan-kekurangan yang masih ditemukan. Pelaporan menyangkut penyajian hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil audit tersebut. Selanjutnya adalah format pelaporan. Yang pertama, informasi latar belakang, yaitu menyajikan gambaran umum fungsi produksi dan operasi dari perusahaan yang diaudit, tujuan dan strategi pencapaiannya, serta ketersediaan sumber daya yang mendukung keberhasilan implementasi strategi tersebut. Yang kedua adalah kesimpulan audit dan ringkasan temuan audit, menyajikan kesimpulan atas hasil audit yang telah dilakukan auditor dan ringkasan temuan audit sebagai pendukung kesimpulan yang dibuat. Yang ketiga adalah rumusan rekomendasi, yaitu menyajikan rekomendasi yang diajukan auditor sebagai alternatif solusi atas kekurangan yang masih terjadi. Yang keempat adalah ruang lingkup audit, yaitu ruang lingkup audit menjelaskan tentang cakupan atau luasan audit yang dilakukan sesuai dengan penugasan yang diterima dengan pemberi tugas audit. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut audit. Tindak lanjut yang dilakukan merupakan bentuk komitmen manajemen untuk menjadikan organisasinya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dalam rangka perbaikan ini, auditor mendampingi manajemen dan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program-program perbaikan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah ruang lingkup audit. Secara keseluruhan, ruang lingkup audit produksi dan operasi meliputi yang pertama rencana produksi dan operasi. Rencana ini menghubungkan kebutuhan pasar atas produk yang dipersyaratkan, aktivitas pengembangan dan rekayasa, kapasitas produksi, rencana persediaan, keuangan, ketersediaan SDM, bahan baku, dan tingkat imbal hasil investasi yang dipersyaratkan investor. Yang kedua adalah produktivitas dan peningkatan nilai tambah, yaitu faktor yang terpenting dalam usaha peningkatan nilai tambah adalah adanya komitmen untuk beroperasi secara efisien pada semua tingkatan dalam perusahaan. Komitmen ini akan menyatukan usaha dari berbagai komponen dalam perusahaan untuk hanya melibatkan aktivitas bernilai tambah dalam operasinya. Yang ketiga adalah pengendalian produksi dan operasi. Pengendalian produksi dan operasi menyangkut pengamatan atas hubungan antara proses yang berjalan dengan standar atau kriteria operasi yang telah ditetapkan. Pengamatan ini bertujuan untuk memandu proses agar tidak keluar dari standar operasi pencapaian tujuan perusahaan dan agar keseimbangan antara sumber-sumber daya yang tersedia dengan permintaan total dapat dipertahankan. Sekian presentasi dari saya mengenai audit fungsi produksi dan operasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.